versus Samuel Syahaan. Jelas kita mengetahui bahwa Samuel Syahaan adalah seorang Wanes sejati. Dia mengakui sendiri bahwa dia adalah Wanes, dan doktrin yang dia sampaikan sesuai dengan pengajarannya, dia benar-benar Wanes, bahwa Bapa, Yesus, Sang Putra maupun Roh Kudus adalah Bapa itu sendiri. Itulah inti dari pengajaran Wanes, di mana tidak ada pribadi pertama, pribadi kedua, dan pribadi ketiga seperti yang dipahami oleh Tritunggal. Akan tetapi Wanes memahami ketiganya ini adalah satu pribadi dan satu kesatuan. Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus adalah Bapa itu sendiri. Jadi ini adalah doktrin Wanes. Nah, kali ini dia berdiskusi dengan anak Batak, dan dari diskusi ini dapat kita tarik satu kesimpulan bahwa sesungguhnya anak Batak ini juga seorang Wanes, meskipun di beberapa diskusi dia dengan orang-orang Kristen Tritunggal lainnya seperti Erben dan juga Sang De Paters, sebetulnya dapat disimpulkan bahwa anak Batak ini adalah seorang Wanes, ya, dan dia tidak menyadari akan hal itu. Dia berkata bahwa dia adalah penganut Tritunggal dan masih bergereja di Tritunggal. Nah, apa yang terjadi dengan anak Batak sesungguhnya menggambarkan bahwa betapa banyaknya orang Kristen yang tidak menyadari bahwa dirinya adalah seorang Wanes. Berdasarkan pengakuan dia mengatakan Tritunggal sama seperti anak Batak ini, namun sesungguhnya dia adalah seorang Wanes. Demikian juga seorang Triteos, ya, yang mengakui bahwa Bapa adalah pribadi yang berbeda dengan Yesus, dan Yesus adalah pribadi yang berbeda dengan Roh Kudus, dan mereka secara terpisah, ya, secara terpisah seperti itu. Jadi sangat disayangkan ya bagaimana seorang anak Batak ini tidak menyadari bahwa sesungguhnya dia adalah seorang Wanes. Entah dia bersekolah teologi di mana, yang pasti doktrin yang dia pegang, yang dia pahami selama ini adalah doktrin Wanes. Oleh karena itu jangan sampai dilewatkan. Ini dialog yang membuka nalar kita untuk melihat bahwa sesungguhnya anak Batak ini adalah seorang Wanes. Jadi mari kita saksikan video berikut ini. Salam Maranatha. Sebentar lah. Sebentar ya. Sebentar ya. Enggak buru-buru kan? Raden Sudrajat kalau Salam. Abang Kristen atau bagaimana? Kristen. Kristen asli. Silakan. Mau disampaikan silakan. Iya. Saya Yesus satu-satunya Allah, Bang. Iya, Yesus iya. adalah Bapa. Iya. Iya. Terus? Loh, Bang Samuel kemana? Ya, saya pengikut Yesus. Saya pengikut Yesus satu-satunya Allah. Yesus adalah Bapa. Ya, silakan. Ya. Silakan. Abang di bawah dulu ya. Oke, siap. Abang menonton aja dulu ya. Bentar, aku naikkan lagi Pak Westerling. Ada lagi Pak Westerling, silakan Pak Westerling. Ya, begini, kalaupun ada teman-teman mengatakan bahwa
Yesus itu Allah, Yesus itu Bapa, ya silakan Anda, itu pemikiran Anda sendiri. Tetapi di dalam pemikiran Anda jangan dibawakan kepada orang lain. Cukup Anda saja. Begitu. Kalau saya pribadi, misalnya anak bata harus mengimani itu, tidak boleh begitu. Biarkanlah pribadi lepas pribadi. Itu iman, namanya iman tanggung jawab masing-masing. Jadi yang cuma satu yang saya tidak suka, kalau ada yang membidat-bidatkan sesama Kristen, itu paling saya celah sekali. Ya, Itu paling saya kutuk. Ya, oke. Silakan. Itulah yang kubahas 1 minggu ini sampai dolar merah aku 1 minggu ini nggak masalah. Itulah yang kubahas 1 minggu ini, Pak. Oke ya Pak Westerling ya, ada lagi mau disampaikan, silakan Pak, biar kita mulai pertandingan. Ya, jadi saya menghargai ya teman-teman Kristen yang punya konsep keimanan. Ya, kalau dia mengimani itu berdasarkan rujukan Alkitabiah, meskipun kalau saya seandainya di dalam saya pribadi bahwa saya tidak sepakat dengan rujukan itu, sangat bertentang, tetapi saya tidak boleh bersuara. Saya diam saja. Karena apa? Diam itu emas. Oleh karena itu di mana saya melangkah, saya bisa bebas. Karena saya tidak pernah mencela-cela. Iya, dan saya bebas masuk room. Kecuali ya cuma 1 room saya paling anti masuk. Hanya 1 room Kristen yang saya tidak pernah masuk itu karena saya sudah terlanjur diintimidasi. Ya, saya terus terang saja, roomnya Pak Bom Bom itu terus terang Pak Anak Bata. Terlanjur saya dikecewakan. Padahal kalau dipikir sama-sama dari Toraja loh. Iya, saya kan sama-sama orang Toraja. Tapi dia tidak pikir bahwa ini orang Toraja peka hatinya. Tetapi kalau soal keberanian, ya tidak ada kalah juga. Lebih parah dari keberaniannya dari orang Bugis. Begitu, Anak Batak. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak ya. Aku turunkan Bapak ya. Oke. Salam Ketua Samuel Siaan, Pak Samuel Siaan. Salam. Shalom Mamang Boru. Salam Le. Jadi gini Le, aku kan kayak mana lah aku bilang Le, aku kan enggak tahu masalah. Aku bukan baru bebas dari penjara, jadi kulihat di YouTube ini ribut-ribut masalah bidat-bidat ini. Memang ya Pak Bom Bom ya yang memprakarsai. Cuma yang gini lucunya, Pak Bom Bom enggak dapat uang daripada membidat-bidatkan ini. Enggak ada dapatnya. Kalau Iya. Nah, kalau yang lain dapat, mereka ini 5. Mereka ini 5 ya, satu kelompok. Ketua kelompoknya itu perempuan itu ya. Nah, jadi Pak Bom Bom ini sebenarnya nggak dapat uang dari sini, dari misi membidat-bidatkan ini. Nggak ada dapat Pak Bom Bom apa-apa. Kasihan sebenarnya aku. Jadi semalam Pak Bom Bom katanya sudah stop. Nah, sudah stop, ya tidak mau lagi, kita lihat aja. Tapi terlepas dari itu, Pak Samuel, jujur aja, selagi orang menyembah Tuhan Yesus Kristus, bagiku itu satu tubuh di dalam Kristus. Aku pribadi. Dan aku tidak memaksakan apa yang kuimani sama Pak Samuel, tidak ya. Tapi selagi dia meninggikan Tuhan Yesus Kristus, bagiku itu satu tubuh di dalam Kristus. Alasannya adalah, ya banyak alasannya. Bahkan Tuhan Yesus berkata, bila dia di pihak kita, dia adalah, gitu ya. Jadi, tapi aku nggak memaksakan. Jadi untuk mengkonfirmasi, marilah kita berdiskusi tentang iman yang dimengerti oleh Pak Samuel Siaan dengan apa yang dituduh orang sebagai bidat. Sebenarnya Pak Samuel, kata bidat itu sangat jelek loh. Kalau kita mengerti tentang kekristenan, bidat itu sangat jelek itu. Lebih bagus batu kilangan diikatkan ke lehernya lalu dicampakkan ke laut. Itulah hukuman untuk bidat. Makanya aku tidak pernah membidat-bidatkan siapapun. Maaf saja. Saksi Yehova tidak mengakui keilahian Tuhan Yesus. Tetapi kalau untuk membidatkan, sorry aja. Kutegur 2 kali, ketika tidak mau, maka akan kujauhi. Itulah perintah Alkitab di dalam Titus 3 ayat 10. Karena sangat berat, bidat ini adalah kata-kata yang sangat kasar.
dalam iman kekristenan bagi yang ngerti, kan gitu. Nah, sekarang Pak Samuel, aduh siapa lagi masuk ini? Sebentar ya Pak Samuel ya, sebentar Pak Ya, Samuel. ya. Oke. Oke, silakan Anggur, apa mau disampaikan silakan. Ya, saya terus perjuangan orang-orang ini. Silakan Bang, diskusi lagi Bang. Apa? Silakan berdiskusi lagi, saya nonton aja, nyimak aja. Oh, oke, nyimak aja ya. Pak Westerling masuk, ada mau disampaikan Pak Westerling lagi? Ya, jadi kadangkala saya sempat dengar yang namanya Onenes ya. Onenes itu, kalau saya nggak salah, Yesus only. Ya, jadi saya dia baru ada di tahun 1912 kalau nggak salah konsep ajaran itu. Tapi saya tidak tahu apakah mereka mengambil rujukan dari Alkitab atau mengambil rujukan dari pola pemikirannya sendiri, itu saya tidak tahu. Makanya saya mau dengar-dengar ini apa argumennya Pak Sihaan malam ini di channelnya Anak Bata. Gimana modelnya itu konsep oneness. Jadi kalau oneness saya itu belum paham. Jangan anggap bahwa saya pura-pura bodoh ya. Saya kamu bertanya. Karena selama ini saya tidak imani yang namanya oneness. Jadi wajar kan saya bertanya. Jadi mungkin Samuel Sihaan ini bisa memberikan sedikit pencerahan tentang konsep keimanan oneness atau oneness. Oke, silakan Pak Nabata. Lanjut. Oke, baik. Sebelum kita mulai, kita kasih dulu kesempatan sama Anggur. Silakan Anggur. Iya, begini. Dari mulai zaman dulu, Abraham pun disebut Tuhannya satu. Apakah salah jika kita orang Kristen ini menyembah satu? Artinya Yesus itu, ya kan? Otomatis karena Tuhannya satu, otomatis kan Bapak Yesus adalah Bapak itu juga toh. Karena Yesus pun berkata bahwa kita ini adalah anaknya. Dan ada lagi di surga nanti Bapak itu cuma satu, tidak ada Bapak dua. Enggak ada. Yaitu sanggahan saya untuk Bapak tadi siapa itu Westerling itu ya. Mungkin orang dari country mana itu? American Enggak. country atau Kita tidak menyerang iman orang lain, Pak. Silakan Iya. imani Bapak, keyakinan Bapak. Kalau Bapak Iya. kira-kira punya kemampuan di dalam Alkitab, kita berdiskusi. Jangan menyerang iman orang lain. Iya, ya, ini untuk menjawab aja, Pak, itu. Menjawab tadi Kalau yang- mau nyerang Iman Wijaya. Iya. Iya. Amin Wijaya. Oh iya ya, amin, bukan Iman ya. Sebetulnya kita tidak boleh ada kata menyerang, Pak. Kita kan ibaratnya kan berdiskusi toh. Oke. Bukan menyerang. Iya. Iya, Kita maksudku sama-sama, iya. ada lagi Pak Anggur, biar kuturunkan dulu Bapak. Iya, silakan, Pak, silakan. Oke, baik. Nah, satu lagi yang terakhir ada Beyond Trinity. Silakan Pak Beyond Trinity, permohonanku Bapak jangan baper di dalam perdebatan ini. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Kalau Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan akan diperebutkan oleh banyak orang, pasti itu. Jadi jangan alergi dalam perdiskusian. Silakan Pak Beyond Trinity, jangan bahas agama orang lain selain agama Kristen. Silakan Pak. Shalom, Horas, mau lihat teleku. Horas. Ya, jadi ini maaf sebelumnya agak telat hadir dan aku menyampaikan singkat aja ini. Aku senang dengan diskusi ini. Horas leku Samuel Sihaan. Horas. Nah, Samoraos, jadi Pak dulu Gabriel. Horas udah lama aku dengar diskusi antara Samuel Sihaan dengan sang debater Yudi Yohanes dan aku melihat dan mendengar itu bagus. Jadi aku merasakan kayak nggak ada perbedaan ini, aku pikir gitu kan. Sementara kalau kita dengar dari tanggapan yang lain, oneness itu seperti ini begini. Tapi sama-sama pengetahuanku dan pemahamanku tentang iman Kristen songon nasarupa dohu bereng penjelasan ini. Bah, sangat dong nah salah. Oke lah. Jadi holanima, selamatlah. Aku siap menonton, menikmati. Horas malaiku. Horas, ama. Horas.
Oke, kawan-kawan, kita mulai aja. Silakan Pak Samuel dulu yang menyampaikan apa yang perlu Bapak sampaikan tentang iman Bapak. Nah, setelah itu maka gantian aku menyampaikan tentang, oh nggak bisa kayak gitu ya, harus satu-satu selesai ya. Bapak lah, siapa lah pilih duluan. Bebas aja, Le. Cuman aku mau meluruskan dulu satu tadi, Le, ada yang salah itu. Ya, silakan. Ya. Itu kalau diikatkan batu kilangan, diceburkan ke air, Le nggak usah keluar, Le. Sini aja. Takut aku kalau sendirian. Nah. Coba lu. Gitu kan kayak pilot Sukhoi kan. Nah, jadi jadi kalau diikatkan batu kilangan lalu ditenggelamkan, itu bukan bidat lah, salah. Itu Kopaska. Oke? Dibuka dulu mikrofonnya. Nah, itu Kopaska. Jadi jangan salah. Aku ini paling high definition kalau iya, menganalisa tuh aku akurat gitu. Itu Kopaska gitu. Oke, saya lanjut. Jadi saya jelaskan keimanan saya. Nah, jadi tadi adalah saya dengar bilang adalah gembala ya. Kalau nggak salah dengar ya, apa saya di TikTok tadi ya. Oke. Jadi Elohim yang satu-satunya, Yahweh, saya sebutkan dulu lah hukum yang terutama itu. Shema Israel, Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Dengarlah Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Jadi bukan Elohenu Echad ya, kalimat terakhirnya Yahweh Echad. Nah, Echad itu apa di situ? Nah, diulangi oleh Yesus di Markus 12 ayat 29. Lalu dijawab oleh orang Yahudi di ayat 32-nya. Bukan dijawab oleh orang Yunani. Nah, dikatakan begini, benar guru, tepat sekali katamu, bahwa dia Esa, yang adalah tidak ada yang lain selain dia. Jelas ya, tidak ada yang lain selain dia. Itu Esa dalam konteks Shema Israel. Begitu teman-teman. Nah, sekarang yang tidak ada yang lain selain dia ini memiliki pekerjaan di antaranya adalah sebagai bapa, sebagai gembala, sebagai juru selamat, sebagai imam yang membawa darahnya sendiri, sebagai raja, sebagai yang diutus juga, sebagai pelihat atau nabi, sebagai imam, dan lain-lainnya, sebagai juru selamat, penebus. Ya, jadi ingat itu teman-teman, dicatat ya. Jadi Elohim yang satu-satunya melakukan pekerjaannya seorang diri. Saya ulangi, dia juga sebagai bapa, dia sebagai orang yang membentangkan langit seorang diri, dia juru selamat, dia penebus, dia raja, dia yang melayani anak-anaknya, yang menyebut kepada orang Israel waktu di bumi, hai anakku, dan lain-lainnya. Coba ditambahkanlah kalau masih kurangnya itu, ya kan? Nah, ketika dia melakukan pekerjaannya sebagai juru selamat dan penebus, dia harus menjadi daging, ya, bukan utusannya yang lain dalam melakukan pekerjaannya dia sendiri. Itu ayatnya tertulis ya, bukan seorang duta atau utusan, bukan ensofku, bukan malak Yahwehku atau rupa malaikat, aku dalam rupa malaikat, ya, bukan dalam bentuk teofani, bukan utusan, tetapi aku sendiri yang datang menyelamatkan umatku. Lalu coba bisa buka bantu nggak di situ, Yesaya 43 ayat 10 dan 11, pakai versi LAI boleh? Coba bantu ya, biar teman-teman menyimak di sini. Jangan dikira aku ini nggak Alkitabiah, walaupun aku sering baca koran Sinar Harapan sama koran Medan Baru ya. Coba. Bisa bacakan nggak? Kecil soalnya aku nggak bisa ini. Dibuka mikrofonnya Iya, biar ku baca Yesaya 40 ayat berapa? Yesaya 43 ayat 10 dan 11. Oke. Yesaya 43. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain aku.
Stop. Nah, jadi tidak ada Allah dibentuk sebelum dan sesudahnya, tidak akan ada lagi. Aku tetap dia. Aku present tense, dia adalah future tense yang akan datang itu. Dia sendiri yang akan datang. Akulah Yehova dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah, perhatikan teman-teman, kata juru selamat di situ bukan pakai kata Mesiah yang artinya adalah yang diurapi, tetapi pakai kata Mosia. Artinya pelaku keselamatan, juru selamat. Jadi dia itu bentuknya kata kerja. Jadi dia sendiri yang harus mempekerjakan keselamatan itu sebagai sang juru selamat. Nah, tadi kan ayat sebelumnya sudah dikatakan, bukan seorang duta atau utusan, tetapi aku sendiri yang akan menyelamatkan umatku. Nah, lalu sekarang Laik buka Lukas 2 ayat 10 dan 11. Coba Laik baca. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Saya bacakan saja langsung ya. Saya nggak baca ini, jadi kalau ada salah-salah tolong dikoreksi. Ya, jangan takut, ayat 10 ya. Aku datang membawa berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Ya, jangan takut, bukan nakut-nakutin. Nah, datang membawa berita kesukaan besar. Berita kesukaan besar di situ diambil dari kata euangelion. Euangelion artinya berita baru atau berita baik. Ya. Apa berita baiknya? Sebentar dulu, saya lupa. Euangelion itu dibaca eungli, yang difonetikan ke dalam bahasa Arab menjadi Injil. Apa Injil itu? Apa eungli, kabar baik itu? Kita baca ayat 11-nya. Telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Nah, juru selamat itu kata yang sama yang dipakai di dalam teks Yunaninya adalah soter, di dalam teks Ibraninya Yesaya 43 ayat 11 tadi adalah Mosia. Juru selamat. Ya. Kristus di situ mengacu ke bahasa Yunaninya yang tidak diterjemahkan tetapi berubah bunyi fonetik. Tapi bunyi fonetiknya pun sama, Kristus, ya. Apa artinya Kristus? Yang diurapi. Lalu Tuhan di situ. Maka Tuhan di situ sudah dapat dipastikan adalah Yehova sendiri menurut Yesaya 43 ayat 10 dan 11 karena juru selamat harus Yehova. Jadi Yehova tadi itu yang adalah Elohim itu yang adalah Bapa itu lahir ke dunia. Bukan turun dari piring terbang, tapi dilahirkan, ya. Bukan seperti zaman dahulu kala dia keluar dari dalam tiang awan tiang api, Keluaran 33 ayat 11, yang bertemu muka dengan Musa berbicara seperti berbicara kepada temannya, ya. Tetapi dilahirkan. Jadi yang dikatakan Lukas 2 ayat 10 dan 11 itu harus Bapa itu sendiri, harus Yahweh itu sendiri. Karena hukum yang pertama tidak ada yang lain selain dia. Maka kejuru selamatan pun harus dia. Membentangkan langit pun harus dia, dan raja pun hanya satu, hanya dia saja. Nah, jadi itulah landasan awal daripada apa yang saya imani, ya, bahwa sang juru selamat itu yang adalah Yehova, yang adalah Bapa sang penebus itu telah lahir menjadi daging melalui persalinan Maria. Dialah yang menebus kita. Itulah iman saya, gitu ya. Terserah teman-teman mau dibilang apa kayak itu, terserah kalian lah. Tetapi ketika saya mengimani ini, saya tidak membaca buku-buku Bapak Gereja, buku Bapak Gereja Noetus, Praxea, Sabelius, saya nggak kenal mereka. Gitu, ya. Entah mau kamu bilang baru ada 19-12, kayak terserah kamu. Tetapi apa yang saya baca, itu yang saya ikuti dari apa yang tertulis dalam Alkitab. Jadi, buku Bapak Gereja saya, itulah Bapak saya yang di surga, bukan Bapak saya yang di bumi. Hanya satu Bapakmu yaitu yang di surga. Sekarang Bapak itu sudah ada di surga. Ya, jadi itu. Itu saja dari saya singkat, Le. Saya rasa udah cukup itu. Oke, baik. Kawan-kawan kita bisa melihat ya bahwa Pak Samuel Siahaan tidak ingin membedakan antara Yesus dengan Bapa di surga. Itu yang aku kutip. Artinya dia mau mengatakan bahwa Bapa di surga adalah Yesus itu. Nah, sekarang tolong Pak Samuel jelaskan tentang Roh Kudus. Silakan, Pak. Oke. Ketika barusan menyebutkan kata Roh Kudus, atau mungkin teman-teman di bawah para pendengar mengatakan Roh Kudus, itu salah nyebutnya. Salah nyebutnya, bukan Roh Kudus. Kita lihat teks Ibraninya. Apa di situ? Ruach HaKodes. Hanya kemana? Kok nggak disebut? Ya. Jadi kalau disebut gimana Pak Samuel? Nah, disebutnya menjadi Roh Sang Kudus. Siapa Sang Kudus itu? Hanya Yehova lah yang kudus dan suci.
Tidak ada yang kudus dan suci seperti Yehova. Itu di Perjanjian Lama ya bunyinya ya. Nah, saya karena nggak pegang Alkitab, jadi saya langsung sebut, nanti teman-teman bisa koreksi ayatnya di mana. Ya, biasanya saya selalu pakai ayat gitu. Jadi, Ruach HaKodes, siapakah Sang Kudus? Yehova satu-satunya. Jadi jangan katakan ragu lagi mengatakan Yesus adalah Roh Kudus itu sendiri. Bahkan Bapa itu sendiri yang adalah Yesus itu sendiri adalah Roh Kudus itu sendiri. Nah, Roh Elohim ini adalah konsep daripada Yudaisme atau bangsa Israel yang diajarkan oleh Musa. Allah itu roh. Kejadian 1 ayat 1, roh Allah melayang-layang. Ya. Nah, jadi itulah literatur yang saya dapatkan dari kitab-kitab Ibrani. Allah itu roh, Yehova itu roh. Nah, jadi roh Allah ini jumlahnya tidak terhingga. Ya, saya agak lebih dalam lagi sekarang bicaranya, bukan simpel lagi ya. Roh Elohim itu jumlahnya tidak terhitung. Lebih tidak terhitung lagi daripada atom-atom IMC kuadrat itu yang lari ke quarks, yang lari ke Higgs boson dan flux. Penjelasan dari para ahli fisika. Nah, itu memenuhi segala alam dan eksistensi dia yang membentuk segala partikel di alam semesta ini. Ya. Jadi, Roh Elohim yang memenuhi segala alam itu, dia ya mengecilkan dirinya atau mengkompakkan dirinya masuk ke dalam daging itu. Ya. Supaya dia Immanuel, Imanu, ya, supaya dia bersama-sama dengan kita dalam keadaannya sebagai daging. Nah, seperti yang saya sudah sebutkan, segala karyanya, segala pekerjaannya harus dia lakukan sendiri. Begitu ya. Jadi, tadi apa lagi pertanyaannya? Coba diterangin lagi tadi. Menjelaskan apa tadi? Oke, berarti Roh Kudus yang ada di dunia itu adalah Roh Kudus, ya. Ya, adalah Allah itu sendiri. Itulah roh itu, kira-kira begitu. Yesus ya? itu sendiri. Yesus telah mengatakan, tinggal sesaat lagi aku meninggalkan kamu, tetapi sesaat pula aku akan menyertai kamu. Yesus menyertai kepada kita sampai akhir zaman. Tetapi penyertaan Yesus bukan tubuhnya itu, tetapi Roh Kudusnya yang adalah dia itu sendiri. Yang seperti dikatakan oleh Yohanes 17 ayat 11 ayat 1 sampai 18. Ya, supaya kita semua menjadi satu. Satu melalui apa? Melalui mengembusi Roh Kudus atau pengurapan Roh Kudus itu. Maka kamu menjadi satu sama seperti Yesus. Dulu saya ingat perkataan almarhum Pariaji yang mengatakan bahwa kita seroh dengan Tuhan. Itu saja untuk sementara. Oke, baik. Lanjut. Nah, udah boleh ya aku komentar ya. Atau ada mau ditambahkan lagi? Cukup Le, sementara Le. Oke, jadi aku konfirmasi dulu Pak, biar jangan salah paham. Bapak tadi mengatakan kalau Yahweh itu adalah Allah kita yang adalah roh itu, benar ya? Oke. Dan dia ada di surga, benar ya? Ya. Oke. Betul. Ketika Allah kita yang adalah roh itu ada di surga, ketika dia datang ke dunia, dia sendiri yang datang ke dunia, begitu kira-kira ya? Ya. Oke, benar. Dan ketika dia ada di dunia, apakah dia ada di surga? Ya, Roh Elohim memenuhi segala alam. Perlu saya kasih ayatnya karena saya lagi mau coba buka. Ya. Mau? Silakan. Oke, saya baca ayatnya ya. Sekarang saya sudah agak ada kemauan nih untuk repot-repot sedikit. Nggak apa-apa. Teman-teman di bawah catat kalau mau tahu ya. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu. Sekarang kita buka Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Turunlah Yehova dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, lalu menyerukan nama Yehova. Berjalanlah Yehova lewat dari depannya dan berseru, Yehova, Yehova Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Jadi Yehova ini diutus ke bumi, tidak mengosongkan Yehova yang di langit atau di Samayim. Lalu Yehova yang di bumi yang berjalan lewat depan Musa itu berseru kepada Yehova yang di langit. Ya. Itu teman-teman bisa lagi baca di Keluaran 33 ayat 11. Ketika Yehova berhadapan muka dengan Musa seperti berbicara dengan temannya. Dan saksinya itu banyak termasuk Yosua bin Nun. Ya. Terus Yesaya 63 ayat 7. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Yehova, perbuatan Yehova yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Yehova kepada kita.
dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Kira-kira udah nangkap gak nih? Aku hendak menyebut perbuatan kasih setia Yehova. Aku di situ Yehova ya. Nah, Yehova menyebut dirinya aku, tetapi menyebut dirinya sendiri dengan Yehova. Ya, di situ dia berkata-kata kepada dirinya. Teman-teman juga bisa baca di Yesaya 63 ayat 1 sampai 5. Di situ Yehova berbincang kepada Yehova. Teman-teman bisa baca. Nah, sekarang Yosua 2 ayat 11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Yehova Elohenu, Allahmu, ialah Allah di langit, di atas, di bumi, di bawah. Oke? Ibrani 1 ayat 8, tetapi tentang anak, ia berkata, ia di sini adalah Yehova. Yehova berkata tentang anak, tahtamu ya Allah. Yehova menyebut anak adalah Allah itu sendiri. Terus mana lagi nih? Saya bacakan lagi nih. Ya. Saya rasa udah cukup ya, terlalu banyak ya. Kalau udah mau dibaca tuh Yesaya 63 ayat 1 sampai 5 itu perbincangan antara Yehova dengan Yehova. Artinya, ketika Yehova di bumi atau Yehova di mana saja, itu tidak mengosongkan keeksistensian dia yang ada di mana-mana. Ketika Yehova sendiri yang adalah roh, itu menyertai 1 juta umat manusia, ya, itu tidak ngantri mereka. Nanti aku sertain, habis itu dia pindah dari si Yanto ke si Rudi. Enggak, dia sertai berbarengan di waktu yang sama di tempat yang berbeda. Dan ketika Yehova menjawab 1 miliar doa, dia bisa mendengarnya dalam waktu yang sama di tempat yang berbeda dengan doa yang berbeda-beda. Itu Yehova kita. Tetapi keyehovaan yang jamak dalam keeksistensianya bukan kejamakan oknum, apalagi pribadi. Karena kalau teman-teman belajar kepada orang-orang Yudaisme atau Kabbalah atau 4 mazhab orang Yahudi, seperti itulah konsep daripada Elohim, ruah Elohim daripada Yehova, yang seolah-olah seperti pentaisme. Tetapi kejamakan daripada eksistensinya bukanlah kejamakan pribadi atau oknum, tetapi kejamakan eksistensinya yang adalah ruah. Itu saja dari saya sementara. Oke, lanjut. Oke, baik. Apakah Pak Samuel percaya kalau Allah yang disembah oleh orang Yahudi adalah Allah yang kita sembah? Oke. Yang kita sembah berarti bertanya kepada saya sebagai seorang keehatan, berarti saya jawab Yesus adalah Allah itu. Kalau saya bilang sama, menurut saya sama. Nah, kalau ditanya sama orang Yahudi, mereka menolak. Oh, Yesus bukan yang kami sembah. Tetapi apa kata Yesus? Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jelas ya? Ketika Yesus mengatakan gitu kepada orang Yahudi, itu penistaan agama. Karena Tuhan atas hari Sabat atau pada saat hari Sabat orang Yahudi berbakti atau menyembah itu kepada Yehova atau Sang Hashem, Sang Nama atau Adonai. Tetapi dia berkata anak manusia, dirinya sendiri maksudnya. Tuhan atas hari Sabat. Tetapi Tuhan Yesus pernah berkata, tidak bisa orang berbakti kepada 2 Tuhan. Harus 1 Tuhan. Maka tidak ada orang yang bisa mengomentari saya dengan mengatakan ayat tadi. Oh, mungkin maksudnya anak manusia Tuhan atas hari Sabat ada 2 Tuhan kali, Bro Sam. Gara-gara yang satu berpikiran misalnya binitarian begitu. Atau duiteos. Oh, nggak bisa saya bilang. Karena Yesus bilang orang tidak bisa berbakti kepada 2 Tuhan. Gitu. Terus Yesus mengatakan salah satu contoh. Sorry agak panjang sedikit ya. Ada tertulis di dalam kitab Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, tetapi aku berkata, ya, barang siapa berkata kafir kepada sesamanya, maka dia sudah membunuh sesamanya di dalam hatinya. Barang siapa melihat perempuan dan tergerak hatinya, dia sudah berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya. Artinya Yesus ini menambahkan apa kata hukum Taurat itu. Di situ aturannya teman-teman sudah bisa menduga bahwa Yesus adalah yang berfirman dalam kitab Taurat. Lalu ada lagi dikatakan, tidakkah tertulis dalam kitab Tauratmu bahwa aku telah berfirman, bla 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 bla. Jadi artinya Yesus sedang mengklaim di depan orang Yahudi bahwa dirinya sendirilah yang berfirman di dalam kitab Taurat Musa. Dan banyak lagi lah. Oke lah. Oke, sebelum aku komentari, tolong abang jelaskan dulu apa yang dimaksudkan di dalam, sebentar ya, Yohanes 1 ayat 18 ini. Ngeri ini lah. Ya, silakan. Mau saya bongkar lah, Yohanes 1 ayat 18 ya. Ya, aku baca aja ya. Tapi kalau bisa lah, nggak usah saya bacakan aja.
Kalau bisa lah, buka teks aslinya biblos.com kalau bisa. Nah, Oke, silakan Lai jelaskan aja menurut teks asli. Yang penting Lai yang menjelaskan, silakan. oke, saya baca dulu Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Betul lah, bunyinya begitu menurut LAI. Betul, betul, betul. Oke, saya jelaskan ya. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun di sini diambil dari kata oudeis. Oudeis adalah satu kata yang dibentuk, dikonstruk dari dua kata, oudepo atau oude dan heis. Heis itu satu orang. Ya, a man atau sama. Heis. Maka ketika Tuhan berkata, aku dan Bapa adalah satu, di situ pakai heis yang menjadi hand. Bentuk singular yang bentuknya adalah lampau. Sebentar Maka heis di situ aku dan Bapa adalah satu oknum atau sama atau satu. Izin Pak Cardinal Samuel. number ya. Izin Pak, izin. Yang Ya. perlu Pak Samuel jelaskan adalah Yohanes 1 ayat 18, silakan. Ya, saya lanjut sekarang. Tidak seorang pun atau belum seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah. Di sini dalam teks asli tidak ada kata anak atau huios. Jadi bunyinya adalah monogenes theos. Allah yang dilahirkan, Allah yang bermanunggal. Bukan anak Allah yang manunggal, tetapi Allah sendiri. Makanya dikatakan Yohanes 1 ayat 1, Sang Firman itu adalah Allah yang ada di pangkuan Bapa. Bukan pangku di situ, Bapa nggak pangku. Yang ada pada Bapa, ya, pros. Dialah yang menyatakannya. Menyatakannya ini bagaimana? Kalian baca Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah gambar rupa Allah. Yaitu ada apa dalam bahasa Yunaninya? Hipostasis. Dalam bahasa Inggrisnya apa? Substance. Dalam bahasa Vulgatanya Latin, substantia. Ia adalah gambar rupa. Apa gambar rupa Allah itu? Baca Yohanes 1 ayat 14. Sang Firman menjadi daging. Sang Firman yang menjadi daging di Yohanes 1:14 adalah monogenes parapatros, bukan huios patros. Jadi monogenes dari Bapa itu sendiri. Itu saja dari saya penjelasan Yohanes 1 ayat 18 sesuai teks asli. Oke, baik. Lanjut lagi. Oke. Jika kita berpedoman kepada yang Abang sampaikan itu, maka banyak sekali nanti ayat-ayat Alkitab yang bertabrakan, Bang, ketika Abang melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi kalau Pak Samuel bisa menjawab dengan benar ya, sesuai dengan hatiku. Artinya kalau benar di hatiku kan belum tentu benar sama Bapa. Tak seorang pun yang telah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi kalau Pak Samuel mengatakan Tuhan yang berfirman kepada Musa, itulah yang menjadi manusia. Aku setuju. Kalau kita merujuk ke Yohanes 1 ayat 18. Karena tidak seorang pun yang melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, yang ada di dalam Bapa, katakanlah yang ada di dalam Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, siapa anak tunggal Allah ini? Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang ada di dalam Bapa inilah yang menyatakannya di dunia. Semoga Pak Samuel paham. Jadi kalau Pak Samuel mengatakan siapa yang bertemu Musa, aku akan menjawab Tuhan Yesus. Dialah Yahweh yang bertemu dengan Musa. Sebab Musa tahu ada Tuhan karena anak tunggalnya ini. Nah, gitu loh. Tak seorang pun di dunia ini yang pernah melihat Allah, karena Allah itu adalah roh. Allah itu ada di surga. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di dalam Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi siapa, nggak apa-apa nampak wajah Bapa, nggak apa-apa itu, nggak masalah itu kan? Oke, nggak apa-apa ya. Nah, jadi memang yang bertemu kepada Musa, yang menyatakan Yahweh ini kepada Musa, ya firman itu sudah benar. Yang berbicara kepada Yesaya bukan Bapa di sorga. Mana ada orang yang mampu bertemu dengan Bapa di sorga? Yang berbicara kepada Yesaya, sebentar saya mute dulu ya. Oke. Yang berbicara kepada Yesaya adalah firman itu. Yang berbicara kepada Musa adalah firman itu. Tetapi bukan berarti tidak ada Allah yang adalah roh yang di surga itu. Karena Allah kita roh,
Tak ada yang bisa melihatnya. Siapa yang melihatnya? Mati. Allah yang adalah roh yang di surga ini tidak akan bisa datang ke dunia. Tidak akan bisa. Jadi dengan apa Bapak Yahweh atau Allah roh yang ada yang di surga ini, dengan apa dia menyatakan dirinya ke dunia? Yaitu dengan firman yang ada di dalamnya. Itulah firman yang menjadi manusia. Jadi kalau Pak Samuel berargumen, Yahweh yang berbicara kepada Yesaya, itulah Tuhan Yesus. Benar. Benar, itu tidak salah. Yahweh yang berbicara kepada Musa, itulah Tuhan Yesus. Benar. Tidak ada yang salah dengan itu. Karena tak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah, dialah yang menyatakannya. Memang benar, Yesuslah yang menyatakan bahwa Allah itu ada. Yesuslah yang menciptakan segala sesuatu. Yang menciptakan langit dan bumi. Memang itu benar. Pertemuan manusia dengan Tuhan yang melalui firman ini. Sebab firman inilah pengantara. Tapi bukan berarti Allah kita yang adalah roh ini tidak ada. Tetap ada dia. Dia ada. Nah, itulah tentang firman itu. Nah, bagaimana dengan roh? Nah, Allah kita adalah roh. Oke, Pak Samuel percaya tadi Allah kita adalah roh. Ketika Allah kita yang adalah roh ini ada di dunia, maka akan bertabrakan dengan Yohanes 1 ayat 18. Sebab tidak seorang pun melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kalau Roh Kudus itu orang Yahudi menyebutnya dengan Ruah Elohim. Orang Yahudi menyebutnya dengan Ruah Elohim ya. Roh Kudus itu ada. Bahkan ditegaskan sendiri di dalam Yohanes 6 ayat 3. Tuhan sendiri yang berfirman, Rohku tidak selama-lamanya lagi ada bersama manusia. Kalau memang Allah yang adalah roh itu adalah Roh Kudus, bagaimana mungkin dia berkata demikian? Atau mungkin terjemahannya salah? Coba ya saya bukakan untuk Pak Samuel ya. Selu aja. Kejadian 6 ayat 3. Aku besarkan ya. Oke. Nah, aku bacakan untuk kita ya. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Topik kita di sini adalah, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya. Rohku. Bagaimana mungkin Tuhan kalau memang dia tidak berbeda dengan rohnya? Bagaimana mungkin dia berkata, Rohku tidak selama-lamanya? Kecuali ayat ini berbunyi seperti ini. Berfirmanlah Tuhan, aku tidak selama-lamanya. Karena Tuhan sering menggunakan kata ganti aku untuk menjelaskan dirinya. Akulah Tuhan, katanya. Akulah yang membentangkan langit. Akulah yang memimpinmu keluar dari Mesir. Artinya, Seorang diri. iya benar, seorang diri. Benar, seorang diri. Akulah seorang diri, akulah aku. Artinya Tuhan sering menggunakan kata ganti aku untuk memberitahukan dirinya. Tetapi kenapa di dalam Kejadian 6 ayat 3 ini berfirmanlah Tuhan, Rohku. Kenapa dia menggunakan kata roh? Silakan Bang, apa terjemahannya salah silakan. Nggak masalah. Kan di situ rohku, bukan roh kami. And then bagaimana? Masalahnya apa lagi? Rohku kok, bukan roh kami. Bukan roh kami bertiga. Terus Oke, gimana? Baik. Lanjut. Oke, berarti Allah yang satu itu, yang Pak Samuel imani itu, adalah memiliki roh, begitu ya? Enggak, Allah itu roh. Nggak usah lagi dikatakan memiliki roh. Kalau itu mobil, ngapain mobil memiliki mobil? Itu sendiri udah mobil. Kan logika penalaran logis dari kata-kata kan seperti itu, Le. Lanjut. Oke, baik. Oke, baik. Lalu kenapa dia tidak mengatakan, aku tidak akan selama-lamanya lagi? Karena Tuhan sering menggunakan kata ganti aku. Gitu loh Pak. Kenapa di sini dia, entah terjemahannya ini salah enggak? Bapak kan jago bahasa Ibrani, entah terjemahannya ini salah enggak?
Ya aku Coba. memang di situ, nggak ada kami. Iya benar, Memang berarti betul, nggak salah. Kami berarti kok di situ. Lanjut aja. iya, berarti ini roh yang di sini adalah roh Tuhan ya. Oh lo, Oke, baik. Nah, ketika Allah yang adalah roh ini ada di surga dan roh ini di dunia, mereka bisa berada di surga dan berada di dunia, gitu ya. iya, di waktu yang bersamaan di tempat yang berbeda. Oke, Lanjut. baik. Oke, berarti ada Roh Kudus ya. Itulah yang kami sebut dengan Roh Kudus. Oke lah. Karena Pak Samuel kan tidak percaya Roh Kudus kan? Lo percaya dong? Masa nggak percaya? Oke, Lah berarti Pak Yesus, Samuel Roh Kudus keluar dari mana lah? dari Tuhan Para Yesus. saksi menyaksikan Roh Kudus keluar dari mana? Dari Tuhan Yesus, dari Tuhan Yesus. Iya, juga. diembusi. Iya, Gitu. karena Tuhan Yesuslah yang bertemu dengan Musa. Biar jangan Iya. salah. Itu tidak masalah. Karena kan Berarti- juga Yesus bertemu dengan Musa juga ada yang disaksikan ketiga rasul. Nah, dalam rupa terang. Nah, itu. Lanjut, Le. Oke, baik. Berarti Pak Samuel bukan oneness dong. Kayaknya Le belum ada sebut kata tiga pribadi. Iya, oke, nggak usah. Jadi pakai kalau pribadi. bukan oneness, sementara ini karena Le belum mengucapkan kata tiga pribadi, kalau saya bukan oneness lalu apa? Iya, aku konfirmasi aja karena yang ku tahu kalau oneness itu tidak ada Roh Kudus, tidak ada Bapa di surga, yang ada Yesus yang ada di surga. Salah. Justru oneness menyatakan Bapa itu sangat ada ketika Bapa menjadi manusia. Ya, umat-umat yang tidak percaya telah melihat Bapa yang adalah daging di dalam anak itu, maka mereka tidak pernah menyatakan Bapa itu dan tidak pernah bisa membuktikan Bapa ada. Oke, Nah, baik. jadi hanya oneness lah yang menyatakan Bapa ada dan sudah disaksikan. Lanjut. Oke, baik. Oke. Jadi kalau Pak Samuel percaya ada Roh Kudus, yaitu Allah yang adalah roh ini yang ada di dunia. Kenapa Pak Samuel dengan rela dibidat-bidatkan? Nggak apa-apa kalau saya dibidatkan. Selama saya punya penghasilan. Tapi kalau dia bilang bidat, saya jadi nggak kerja, saya jadi miskin, baru saya turun tangan. Tapi kalau dia ngomong bidat-bidat, gue enak-enakan jalan-jalan kemana-mana, ya biarin aja. Kenapa repot? Gitu Oke, aja baik. repot. Gitu. Iya, siap. Jadi sedikit untuk mengkonfirmasi apa yang kuimani Bang Samuel. Ya, Pak Samuel ya. Allah kita adalah roh, kita sepakat ya. Allah kita itu ada di surga ya. Allah itu adalah roh. Nah, Allah kita yang di surga itu yang adalah roh yang tidak pernah meninggalkan surga. Pak Samuel percaya itu kan? Gimana, Le? Allah kita adalah roh. Dan Allah kita yang adalah roh ini tidak pernah meninggalkan surga. Benar ya? Ketika dia ke bumi. Iya. Artinya ketika dia datang ke bumi, di surga dia tetap ada kan? Di mana-mana ada, di planet Mars ada, semua ada. Kita tidak berbicara tentang planet, kita berbicara tentang surga dan dunia. Nah, ketika Allah yang adalah roh ini hadir di dunia, tentu saja Allah yang adalah roh ini tetap ada di surga dong. Iya dong. Oke, baiklah. Kan ayatnya tadi sudah saya bacakan di Mazmur. Lanjut. Iya, oke. Biar dapat titik temunya. Biar dapat titik temunya. Nah, Pak Samuel, Allah yang adalah roh ini, yang tidak bisa dilihat ini, itulah yang aku sebut dengan Bapa. Itulah yang aku sebut dengan Bapa. Tak seorang pun pernah melihat dia. Nah, Allah yang adalah roh ini ketika ada di dunia, Pak Samuel apa mengatakannya? Sebutannya. Allah yang ada di bumi ini, saya mengatakannya apa? Roh Kudus. Gitu. Ya. Loh, kita pakai Alkitab saja. Kita pakai Alkitab saja. Oke. Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Oke, Itu waktu itu Yesus ngomong di bumi. Sebentar Bang. Kita tidak berbicara tentang Yesus. Kita nggak berbicara tentang Yesus. Harus detail dia. Kita dari roh dulu, roh. Kan begini, Pak Samuel tadi mengatakan Allah kita yang adalah roh itu ada di surga. Aku sepakat. Itulah yang kupanggil dengan sebutan Bapa.
Ketika roh ini ada di dunia, Pak Samuel memanggilnya dengan apa? Roh Kudus dong. Roh Kudus, ya oke, nggak apa-apa, masalah itu, lanjut. Sama. Itulah yang kusebut dengan Roh Kudus. Berarti masalah kita tinggal satu lagi ya. Roh Kudus, sebentar ya. Allah yang adalah roh ini ada di dunia, itulah yang kita sebut dengan Roh Kudus. Sama. Satu lagi kita cari. Menurut Pak Samuel, apakah Allah yang berbicara kepada Musa ini adalah Yesus Kristus? Iya, Nah, tidak ada masalah dengan itu. Artinya bukan Allah yang berada di surga, kan begitu? berarti Allah yang ada di bumi berbicara dengan Yesus, dengan Musa, bukanlah Allah yang sama yang berbicara yang ada di sorga? Allah yang sama, tetapi dengan Allah yang sama. Ya, Allah yang sama. Karena Oke. begini, Bang. Kan begini, ini kan kita berbicara tentang kehadiran. Kita berbicara tentang kehadiran loh. Allah yang ada di surga itulah yang kusebut dengan Bapa. Allah yang adalah roh itu yang tidak kelihatan itu, itulah yang kusebut dengan Bapa. Nah, abang tadi udah sepakat. Allah yang adalah roh itu ada di dunia. Itulah yang kusebut dengan Roh Kudus. Sama kita ya. Inpas ya. Oke, Ya. baik. Oke. Nah, kalau yang berbicara kepada Musa, kira-kira Allah yang mana menurut abang? Roh ini kah? Sama. Oke, berarti Sama Bapak itu sendiri. Oke, baik. Yang berbicara kepada Musa yang disaksikan 3 rasul pun sama. Oke. Sama, iya. Iya, nggak usah melebar-lebar dulu. Artinya tidak ada eksistensi anak Allah, tidak ada ya. Keanak-Allahan di situ ya kedagingannya. Oke. Berarti anak Allah nanti ada ya. Nanti ada dari mana? Dari perjanjian lama. Kalau dia udah naik nggak jadi anak Allah lagi, kembali kepada Bapa dia. Ya, aku paham. Menjadi Bapa lagi. Ya, aku paham. Berarti anak Allah tidak ada di perjanjian lama. Kira-kira begitu ya. Nggak ada. Penyataan kata anak Allah yang menjadi daging itu atau disebut Yahid itu baru dinyatakan dong ketika dia datang menjadi daging. Zakaria 12 ayat 10, Yesaya 9 ayat 5 atau 6. Oke, baik. Oke. Ya, masih bisa. Oke. Sekarang kita ke sebentar ya. Masih bisa saya terima. Berarti kita belum menemukan tentang eksistensi firman ini ya. Yesus ini belum kita temukan ya. Sebentar ya. Sekarang kita lari ke dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes 5 ayat 7. Coba silakan. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Siapa yang 3 ini? Yang 3 itu, ini yang Lai baca ini kata dalam kurung, Lai. Gimana? Kita lanjutin? Iya, silakan. Ya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ya. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya satu. Itu jadi 3 apa jadi 6, Lai? Bukan. Ini berbicara tentang surga dan di bumi. Ini berbicara tentang surga dan bumi. Jangan disama-samakan. Tapi itu ayat tambahan, Lai. Coba kita baca ayat 6-nya. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Pak Samuel. Oke. Kalau Bapak membuat kata-kata seperti itu ayat tambahan, ya nggak etis didengar, Lai. Karena kan orang lain. Loh, itu sudah kajian lama. Karena Lai baru tahu. Itu yang disebut Yohanin Koma. Itu baru dimasukkan abad 10, Lai. Aduh. Apa Bapak Samuel? Iya. Nggak berdiskusi nggak bisa kayak gitu, Pak Samuel. Iya, kalau begitu Yohanes 1 ayat 5 dan 7 nggak bisa kayak gitu. Masa kata dalam kurung jadi kita kanonkan? Itu kan catatan kaki itu awalnya. Gitu. Lai kan belum tahu itu Yohanin Koma. Tapi pun kalau saya terima pun Yohanin Koma, anggap saya terima, saya bacakan. Ya. Ada kesaksian di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Artinya di sini mau mengacu kepada Tritunggal. Allah Bapa, Allah Firman, Allah Roh Kudus.
Maka tidak boleh standar ganda. Sebentar, Le. Ya. Ya, ayat 8, maka roh dan air dan darah. Seharusnya jadi Allah roh, Allah air, Allah darah. Terus ketiga, di ayat 6 ini dia cuma menyinggung air, darah, dan roh. Konteks ayat 6 cuma hanya menyebutkan air, darah, dan roh. Kenapa tiba-tiba di ayat 7 ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus yang A tadi dalam kurung? Gitu loh. Tetapi kalau Lae menjadi apa sengsara gara-gara penyertaan saya ini, ya nggak masalah lah gitu. Yang penting Lae senang kan gitu. Tetapi kalau untuk membuat Yesus senang, saya nggak berani menyatakan ini gitu. Bukan Gitu loh. aja. Kenapa Lembaga Alkitab Indonesia memasukkan itu gitu loh? Iya, Lembaga Alkitab juga memasukkan yang lain-lain yang tidak ada. Banyak. Nanti kita buka aja sesi pembongkaran kan begitu. Oh ya sudahlah, ya sudah kalau repot lah. Tapi Lae begini, Lae ini cukup lama menarasikan. Saya sedang menunggu Lae menjelaskan kata 3 pribadi atau tre personae itu. Nah, itu penting. Ya, jadi tolak ukur perbedaan Trinitas dan Triteos dan Oneness itu di kata 3 pribadi itu. Itu yang penting. Aku tidak membicarakan tentang 3 pribadi, tidak ya, tidak. Aku tidak membicarakan tentang 3 pribadi. Maksudku, kalau Lae menuduh ini Alkitab ditambahi, ya kita apa aja lah, karena kita gini loh, kita hentikan aja lah diskusi ini karena tidak etis Lae. Ya, dia catatan kaki dimasukkan ke tengah itu kan tidak etis itu lah. Iya, itu Gitu. makanya aku bilang, sementara aku beriman kepada yang tertulis di Alkitab ini. Kalau lain mengatakan ini ditambahi, apalagi komentarku, gitu loh. Berarti Ale beriman juga, Ale mengimani juga kepada yang ditambahkan. Aku tidak merasa ini ditambahkan karena aku membeli Alkitab. Ale belajar dulu, tanya sama master teologi tentang itu. Yohanin Koma nama kasusnya itu. Yohanin Koma. Gini loh Le, yang di LI itu juga orang-orang pintar yang di LI. Iya. Oke lah, nggak apa-apa. Ini ditambahi ya, coret aja ya. 1 Korintus 1 Yohanes 5 itu juga coret ya. Yang dalam kurung aja, yang dalam kurungnya itu. Oke. Jadi bunyinya begini, sebab ada 3 yang memberi kesaksian, roh dan air dan darah, dan ketiganya satu. Itu kalau tanpa pembacaan dalam kurung. Gitu. Oke, baik. Nyambung dengan ayat 6. Lanjut lah. Oke, baik. Nah, sekarang sebentar ya. Saya cuma takut dimarahin sama Yohanes, Le. Bukan. Yohanes siapa? Yohanes yang nulis itulah. Masa Yohanes Pangaribuan, tulang saya. Rasul Yohanes yang menulis. Iya. Kenapa? Saya takut dimarahin karena Yohanes tuh nggak ada kata dalam kurung itu. Loh, bukan Yohanes Rasul ya, bukan Yohanes Pangaribuan, Le. Aduh, nggak bisa gitu Le, diskusi Le, itu para rasul Le, harus kita hormati Le. Nggak bisa gitu Le. Aduh, luar biasanya roh Le. Nggak bisa ini. Kemana-mana diskusinya. Nggak bisa kayak gitu, itu rasul. Mereka itu pun menulis kitab suci. Aku memang ampun kawan ya. Kalau udah dibilang baik enggak, yang ditambahinya itu kalau udah dibilang ampun aku kalah. Gitu kawan-kawan ya. Kalau udah dibilang yang ditambahinya itu katanya menyerahlah, aku menyerah. Kupikir dia mau berdiskusi dengan apa yang di Alkitab itu. Tapi kalau udah ada keluar kata-kata kayak gitu, takut dimarahi si Rasul Yohanes, ampun aku kalah. Tapi kalau enggak dia mengeluarkan kata-kata yang ditambahi tadi, lanjutkan. Ya minta maaf kawan-kawan ya, aku tidak bisa diskusi jangankan dengan orang Kristen. Dengan siapapun aku diskusi, Alkitab itu suci, jangan diprotes lagi. Yang sudah tertulis itulah kita perdebatkan. Samanya itu, contohnya agama orang lain. Sudah ada kitab sucinya kan? Itulah kita berdebatkan yang tertulis itu. Nah, jadi jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Gini loh J. Raymond, mana si J. Raymond ya?
Aku belum memberitahu Tritunggal dari tadi, belum ada, masih dia duluan. Joel Raymond, Abe, kau ini mau diskusi apa sih nggak jelas? Gini, aku mau diskusi, tetapi dia mengeluarkan noda di dalam perdiskusian. Ketika tidak bisa membantah, itu ayat ditambahkan katanya. Nggak bisa dong. Nggak bisa kayak gitu diskusi kawan-kawan. Ketika tidak bisa dibantah lagi, itu ayat ditambahkan. Nah, kalau itu nggak sanggup aku. Menuduh Rasul Yohanes marah atau kayak mana nggak tahu aku. Jadi gitu kawan-kawan ya. Aku belum menjelaskan Trinitas dari tadi. Aku belum ada menjelaskan karena masih giliran dia. Aku masih memprotes apa yang disampaikannya. Tetapi etika berdiskusi itu harus dipegang. Jangan kita menghina kitab suci. Kalau kita tidak bisa membantah lagi, ya sudah, bilang tidak bisa membantah. Jangan menuduh ayat itu ditambahkan. Kan begitu, cocok kan? Cocok kalian rasa? Ya benar ya, sekerai mentawa ya, karena itu tidak pantas diucapkan dalam berdiskusi. Yang kita perdebatkan kan kitab suci, Alkitab. Jangan menuduh, oh ini ditambahkan katanya. Berarti kita menghina bapak-bapak gereja, kita menghina lembaga Alkitab Indonesia. Enggak bisa kayak gitu kawan-kawannya. Ya minta maaf saja lah. Semoga kawan-kawan paham ya. Aku belum ada berargumen kawan-kawan, belum, masih baru dia. Semoga kawan-kawan paham. Sebentar ya. Risik larong. Tidak salah untuk belajar anak Batak. Belajar merendahkan diri dulu. Iya, tapi janganlah dibilang Alkitab ditambahi. Mana etika berdiskusi itu? Itu bukan etika berdiskusi kawan-kawan. Itu bukan etika berdiskusi ya kawan-kawan ya, bukan. Hal yang tidak bisa diucapkan dalam berdiskusi, satu, kitab sucimu palsu katanya, itu nggak bisa karena tidak bisa membuktikan yang asli mana. Demikian juga itu ditambahi, tidak bisa membuktikan itu ditambahi benar atau enggak gitu loh. Itu etika berdiskusi, itu nggak bisa itu diucapkan, nggak bisa diucapkan itu. Alkitabmu itu palsu, Alkitabmu itu ditambahi. Nanti ujung-ujungnya ketika aku bukakan ayat, yaitu tentang ketika Tuhan Yesus dibaptis, ada Bapa di sorga yang berbicara, dan ada Roh Kudus turun seperti burung merpati, maka dia akan mengatakan, ini pun ditambahi juga ayatnya, akan seperti itu kawan-kawan. Jadi ya mohon maaf saja lah kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, aku ingin mengajak kalian berbincang-bincang. Ada Pak Westerling, silakan Pak. Tadi gini Pak Westerling, aku belum menyampaikan argumentasiku belum. Iya. Suara saya bagus? Bentar Pak, bentar. Tetapi ketika dia memuntahkan tadi perkataannya yang sangat tidak pantas dilakukan di dalam perdiskusian, maka aku hentikan diskusi itu. Karena udah aku peringati sekali, jangan. Silakan Pak Westerling. Silakan Pak Westerling. Iya. Tadi dia mengatakan bahwa banyak kesalahan-kesalahan atas terjemahan Alkitab. Ya, kalau dikatakan kesalahan-kesalahan itu dalam bentuk bahasa saja, tetapi kontekstual daripada tujuan perkataan itu tidak salah. Cuma kata bahasa saja yang berbeda. Makanya kalau Alkitab itu direvisi dalam bentuk perkataannya, bukan sesuatu sumber aslinya dirubah-rubah. Nah, tadi dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu Allah. Saya jadi bingung. Terus terang saja anak Batak, perutku jadi pusing dengarnya itu. Kenapa saya katakan demikian? Bukan saya mencela, saya tidak mencela. Tapi saya kan berakal, saya kan punya otak. Kalau Yesus adalah Tuhan, berarti
sudah terjadi bahwa Tuhan dibawa di pembantaian. Tuhan disalib dan dikuburkan. Tanpa menyadari ada perkataan Yesus di Yohanes 5 ayat 37. Tolong dibuka Pak Nabata. Yohanes 5 ayat 37 supaya jelas. Ya, Yohanes 5 ayat 37 ya. Ya, tolong dibacakan saja. Supaya kita kan ini hanya. Ya, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Silakan. Nah, dia mengambil konteks perkataan Yesus ketika dia ditanya oleh Filipus, perlihatkanlah Bapa kepada kami. Yesus berkata, kalau engkau sudah melihat aku, berarti engkau sudah melihat Bapa. Bapa di dalam dunia. Karena kekuasaan dimiliki oleh Yahweh atau Elohim atau Allah itu sendiri adalah kekuasaan sama dimiliki oleh kekuasaan Yesus. Di sini tadi kata ini ayat ini sudah mengatakan di mana di ayat 37 itu kan sudah jelas bahwa ketika Yesus naik dari baptisan, ketika dia terangkat dari air, ada Tuhan berkata kepadanya lah aku berkenan. Jadi sudah sangat jelas, tidak bisa dipelintir kemana-mana, tidak bisa dibawa kemana-mana. Bahwa ketika dia membantah Alkitab, beberapa ayat-ayat Alkitab, pertanyaan saya, kau melakukan bantahan Trinitas, sumber kitab dari mana? Itu pertanyaan. Kalau kau mengambil dari sumber Alkitabiah, pertanyaan saya, ketika terjadi konsili Nisea, di situ bapak-bapak gereja menetapkan, bapak-bapak gereja yang mengkanun ini Alkitab, memberi doktrin keimanan Kristen adalah Trinitas. Jadi kalau kau mau bantah yang dikatakan Trinitas, jangan kau pegang itu Alkitab. Enggak, dia tidak membantah tadi karena aku belum menjelaskan Pak Westerling. Dia belum membantah. Nah, yang dia katakan adalah ayat Alkitab itu ditambah katanya itunya. Oke lah, Nah, Pak. itulah saya katakan tadi. Dia artinya begini, dia anggap itu Alkitab kalau sudah berubah, tidak usah kau imani itu Alkitab. Kata begini Pak Nabata, kalau kita mendapat satu celah di dalam Alkitab, ada satu kebohongan, untuk apa diimani? Secara keseluruhan itu adalah kebohongan semua. Itu kuncinya. Sekarang saya kasih contoh, saya analogikan. Kalau ini susu, coba aku celupkan itu kopi, pasti akan keruh. Sama dengan Alkitab. Kalau ada satu kitab di perkataan Alkitab di dalam itu sudah tidak benar, secara keseluruhan itu bohong. Ya. Nah, dari narasi itulah saya input tadi. Ya, begitu saya Anawata. Jadi mungkin teman-teman yang ada di live chat, marilah kita belajar bahwa memahami Trinitas itu sulit. Memang sulit. Tetapi untuk memahaminya tentunya kita harus setia di dalam keimanan kita sebagai orang Kristen. Kita harus memohon penyertaan Roh Kudus selalu hadir menemani, karena Roh Kudus itu adalah parakletos, dia adalah penolong sebagai penasihat. Begitu saja argumen saya Pak Nabata. Silakan, mungkin banyak teman-teman yang lain, silakan. Oke, terima kasih Pak Westerling. Iya, begitulah kawan-kawannya. Aku minta maaf kepada kawan-kawan semua, aku tidak bisa berdiskusi dengan cara seperti itu. Kalau seandainya tadi dia mengatakan terjemahannya itu salah, baru dia rujuk ke bahasa asli, aku masih bisa terima kawan-kawan, namanya juga terjemahan. Tetapi kalau sudah keluar kata-kata mengatakan ditambahkan katanya, aku nggak bisa kawan-kawannya dari dulu itu. Ya, nggak bisa. Kenapa? Karena kita memperdebatkan apa yang tertulis itu, tidak ada alasan lagi untuk membantah itu. Nah, silakan Anggur, ada mau disampaikan? Silakan Anggur.
Iya, itu orang barusan tadi itu dia bukan pengikut Yesus adalah Bapa, Bang. Jadi orang itu memang eh, berpaham seperti ada Allah lain selain Yesus gitu loh. Bahkan yang lebih parah lagi akhir-akhir ini, coba dicek nanti Bang anak Batak ya. Itu mereka mengatakan Yesus punya Allah. Jadi Yesus itu bukan Allah, Bang. Ini parah, Bang. Hati-hati dengan penyesatan. Itulah kenapa kita harus selalu berdoa kepada Tuhan Yesus seperti yang ada di Alkitab. Berdoalah dalam namaku. Bahkan baptis saja dalam namaku. Ya kan? Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu merujuk kepada Yesus yang adalah nama itu. Itu loh. Itu coba tadi orang itu ya. Kalau dicek lagi, dia bukan Yesus itu bukan Bapa. Orang tadi yang barusan tadi naik itu. Ya, begitu aja, Bang. Saya mau meluruskan orang itu, Bang. Oke, terima kasih Anggur. Mungkin ada kawan-kawan, ya aku kecewa sekali ya. Aku kecewa sekali. Aku belum menjelaskan apa-apa dari tadi. Belum ada aku jelaskan apa-apa dari tadi. Karena kami tadi sepakat dia duluan. Belum ada aku jelaskan apa-apa dari tadi. Tetapi ketika aku membantah apa yang dikatakannya, yaitu dia mengatakan pertama terjemahannya salah. Oke, ku terima kawan-kawan ya. Aku adalah orang yang bisa menerima yang masuk akal. Terjemahannya salah. Oke, rujuk ke bahasa asli. Oke, ku terima. Oke, berarti coret ya. Coret. Dah, masuk 1 Korintus 2 ayat 11. Salah, coret. Masuk Yesaya 55 ayat 11. Terjemahannya salah. Oke. Tapi kalau mau mengatakan Alkitab ini ditambahkan ayatnya, maaf saja kawan. Kalahlah aku kalah. Kalau udah itu dibilang alasan, ini ayat ditambahkan katanya, apa bedanya dengan kadurun? Nah, kalau terjemahan memang kurang tepat bisa kita rujuk ke bahasa asli. Tapi kalau udah ini ditambahkan, seperti yang biasa dikatakan oleh, ya maaf sajalah, aku nggak bisa berdiskusi dengan orang yang seperti itu ya, nggak bisa kawan-kawan. Jadi lebih bagus aku bermonolog di dalam channelku ini, tidak ada yang mengatur aku, apapun yang kalian bilang, biarkan sajalah. Aku tadi berusaha untuk berdiskusi dengan dia dengan baik. Kubuka ayat Kejadian, katanya itu salah terjemahan, ku terima. Kubuka ayat Yesaya, katanya itu salah terjemahan, ku terima. Kubuka Injil Yohanes, dia bilang itu ayat ditambahi. Kubuka pula nanti Matius 4, bagaimana Yesus dibaptis, ada Roh Kudus, ada suara yang terdengar, dibilangnya nanti pula ditambahi. Sudahlah kawan-kawan ya, sudahlah. Jadi kawan-kawan, apa yang kusampaikan kepada dia tadi, yang dia bantah, aku akan coba jelaskan kawan-kawan ya. Nah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini kesaksian Musa, bahwa roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya Allah itu punya roh. Demikian juga yang ditegaskan oleh Allah itu sendiri di dalam Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi Tuhan sendiri menegaskan bahwa dia punya roh. Demikian juga dengan Samuel. Dalam 1 Samuel 16, ketika Daud diurapi Samuel menjadi raja, maka Samuel menuliskan, roh Tuhan berkuasa atas Daud. Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Demikian juga ketika Saul ditolak sebagai raja, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Artinya memang Tuhan itu punya roh. Demikian juga di dalam kesaksian Yesaya, kawan-kawan ya. Di dalam kesaksian Yesaya. Yesaya 61.
Roh Tuhan Allah ada padaku. Itulah Roh Kudus. Keberadaan Roh Kudus itu tetap ada kawan-kawan ya. Itulah Roh Kudus. Roh Tuhan Allah ada padaku. Itulah Roh Kudus. Yang dari dulu dia sudah ada. Nah, lalu siapa firman itu kawan-kawan? Kita lihat di dalam Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Inilah firman yang diutus oleh Allah yang adalah Roh itu. Itulah yang menjadi manusia. Kita lihat di dalam Yesaya 43. Oh, Yesaya 53 aja lah langsung, biar langsung pas. Gak usah 52 deh, 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihindari dan dihina orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu adalah nubuatan bahwa firman itu akan menjadi daging. Kita lihat lagi di dalam Zakaria 9 ayat, sebentar ya sabar. Zakaria 9. Oke. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kita lihat lagi di dalam Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Kita lihat lagi di dalam Yesaya 9. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah Tuhan Yesus. Tidak ada yang perlu dibantah lagi. Tidak ada yang perlu dibantah lagi kawan-kawan. Tidak ada ya. Itulah makna dari ketritunggalan Allah. Ada Bapa kita di surga, ada rohnya yang turun ke dunia, itulah Roh Kudus, dan ada firman yang ada di dalam dirinya, itulah yang menjadi daging. Kita lihat di dalam Injil Yohanes. Rasul Yohanes ini adalah rasul yang dihina oleh Samuel tadi kawan-kawan ya. Dia menghina Yohanes karena Yohanes memang sangat detail menuliskan bahwa Yesus itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah.
dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Itulah Tuhan Yesus Kristus, firman yang ada di dalam Allah, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah yang menyertai kita di dunia ini. Dan firman yang memberi kesaksian di surga adalah kemahakuasaan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi tidak bisa dibantah lagi, firman itu yang menjadi daging. Sebab firman itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah. Benar, tidak ada masalah. Tetapi itulah iman kekristenan. Firman yang menjadi daging itu adalah pengantara kita agar kita bisa bertemu dengan Allah. Tuhan Yesuslah pengantara kita. Semoga kawan-kawan paham. Itu sudah lengkap. Lapulga, ada logika, ada sudah benar itu Tritunggal. Konsep Allah yang Esa, kalau enggak kacau balau penjelasan. Nah, ada Ibu Sri, ada Leonelo. Mungkin kawan-kawan gini baru ganteng kau pun kok ganteng kayak gininya terus. Kayak gininya terus pemahaman kawan-kawan. Kayak gininya terus pemahaman. Aku berusaha kawan-kawan mencocokkan tadi. Aku berusaha mencocokkan tadi. Tapi ya kayak gitulah ya yang terjadi. Mungkin itu dulu yang kusampaikan kepada kawan-kawan. Akhir kata aku ucapkan, emen istabatuma perlingkuman di dekena momok, debatama nomor tua, horas meta di parorot, di pasu-pasu akahape na taula, tulubang masa tua, tusanggar maporik, gabe na niula, sinur na pinahadi tupahiyo puta nomor tua debata, marihite-hite tuata Tuhan Yesus Kristus. Sasani solo masa tinogu tu bortean 1-3 rasto di rodang di bulan, leleng may tamangolu, jala gabean, jala horas-horas. Horas, damai Kristus bersama kita. Amin.